Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Denji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Era. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Era sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, hari ini Bu Denji akan melakukan proses coaching ya? Iya. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan supervisi ini. Boleh ya? Oh, tentunya boleh, Bu. Ya. Nanti pada saat Bu Denji melakukan proses coaching antara coach dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sesuai proses coachingnya Bu Denji dengan alur kita, apa belum, seperti itu. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nantinya akan disampaikan oleh coach sendiri ya. Dan juga saya akan mendengarkan jawaban serta respon yang disampaikan dari coach sehingga apa yang menjadi pertanyaannya nanti sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Denji sampaikan terhadap coachnya, seperti itu. Dan juga harus sesuai ya dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach itu sendiri. Mungkin sebelum memulai proses observasi, ada yang ingin saya tanyakan lagi nih sama Bu Denji, boleh ya? Boleh, Bu, silakan. Ya, pertanyaan pertama nih Bu Denji ya. Kompetensi pertama, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Gitu ya. Oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tadi ya dalam proses coaching ini. Iya. Nah, apa nih harapan Ibu atas kegiatan proses coaching yang nantinya akan Ibu lakukan ini? Harapan saya ingin coaching itu merasa ada teman untuk berbagi atas permasalahan yang dialami atau dirasakannya. Kemudian coaching itu menemukan solusi atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, serta bagaimana coaching itu sendiri menemukan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, tentunya dengan harapan potensi itu bisa menjadi cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh iya, oke. Jadi Ibu ingin ketiga hal tersebut dapat dicapai oleh coach Ibu sendiri ya? Baiklah Ibu Denji, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya. Silakan mempersiapkan diri untuk melakukan proses coaching dengan coach sendiri tentunya. Dengan sebaik-baik mungkin ya Bu Denji ya. Dan nanti ketika proses coaching yang Ibu lakukan sudah selesai, kita akan kembali ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Iya Bu. Ya baiklah, silakan Ibu Denji mempersiapkan diri untuk melakukan proses coaching. Iya Bu. Pak Merda. Iya, Bu. Halo. Ayo Pak Merda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Denji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu Denji? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Bu Denji? Ya. Saya mau bercerita nih tentang bagaimana caranya mempertahankan dan meningkatkan prestasi murid saya di sekolah dalam bidang olahraga. Baik Pak, dengan senang hati. Apa yang ingin Bapak ceritakan? Begini loh Bu Denji, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di sekolah yang saya bina kurang antusias dalam menerima pembinaan latihan dari saya maupun dari pelatihnya, karena mereka suka bermain bersama teman-temannya dan kurang konsisten dalam latihannya. Begitu Bu. Jadi menurut Pak Murdan, apa yang Pak Murdan harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Tentunya saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya,
tentang antusiasme murid-murid saya yang saya bina ini, Bu. Kemudian menurut Pak Murdan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam latihannya? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, latihannya sepertinya sedikit membosankan dan melelahkan. Terlalu banyak latihannya, saya terlalu dominan dalam memberikan menu latihan yang begitu banyak kepada mereka. Lalu yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat mereka atau murid saya untuk berkreasi. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam latihannya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan latihan yang mengasihkan, tidak membosankan, dan menu latihannya bervariasi. Oh begitu. Berarti menurut Bapak, murid-murid ingin latihan yang mengasihkan ya? Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid mengasihkan dan tidak bosan pada latihannya? Menurut saya, Bu, latihannya tidak diforsir. Murid juga diberikan kesempatan untuk aktif dan berkreasi dalam latihannya. Kemudian ada juga diberikan kepada mereka untuk waktu bermain. Begitu, Bu. Lalu mengenai latihan-latihan yang lain yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam latihannya? Kemungkinan karena latihan yang saya berikan terlalu banyak juga, dan terlalu sering saya melakukan latihan kepada mereka. Jadi saya kurang memberikan waktu kepada mereka untuk bermain bersama teman-temannya. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu Pak, Bapak menggunakan apa saja dalam latihannya? Saya biasa menggunakan latihan yang monoton dan itu saja. Terus adakah sumber belajar dan cara lain untuk latihannya Pak? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar dan latihannya, seperti video di YouTube, teman sebaya, atau teknik-teknik lain di internet. Oh, jadi menurut Bapak dengan berbagai macam sumber pasti akan membuat murid-murid antusias dalam latihannya ya? Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama rencana saya adalah merancang latihan yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti latihan menggunakan teman sebaya, video di YouTube, dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan latihan tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk latihannya juga sesuai dengan kemampuan murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan latihan berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dalam latihannya. Oh begitu ya. Terus selain rencana tadi, apa ada rencana lainnya Pak? Ada Bu. Saya berencana akan mendatangkan pelatih tamu yang profesional untuk menciptakan suasana baru. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya adalah saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana latihan yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar dan latihan untuk eksplorasi materi latihan, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan latihan, dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan ini tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar dan latihan kepada murid-murid saya tersebut Bu. Jadi latihan yang mengasihkan adalah menggunakan banyak sumber belajar dan latihan mengasihkan ya Pak. Semoga semua upayanya Bapak itu berhasil dan lancar. Terima kasih Bu.
Denji atas waktunya untuk sharing pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru atau pelatih yang selalu digunakan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, amin, amin. Ya. Tadi Bu Denji sudah melakukan proses coaching ya terhadap coachingnya. Iya Bu, ya. Ya. Bagaimana Bu Denji hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah Ibu melakukan proses coaching atau proses observasi ya dengan coachingnya tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan nih sama Bu Denji ya. Iya, Bu, silakan. Nah, yang pertama nih, apa saja yang Ya. sudah bisa didapatkan oleh Bu Denji selama melakukan proses coaching yang terkait dengan harapan atau indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Ibu Denji sendiri seperti itu? Ya begini ya Bu, tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, seperti menanyakan tujuan yang diharapkan oleh coach. Pada saat mengobrol, saya juga sudah melakukan identifikasi permasalahan yang dirasakan atau yang dialami oleh coach sendiri dengan cara menanyakan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Lalu kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach sendiri Bu, dan sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Bu, seperti itu. Iya. Oke ya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu terkait dengan proses coaching yang Ibu lakukan? Iya Bu, silakan dengan senang hati. Baik, terima kasih ya. Saya mengamati tadi pada saat Ibu Denji melakukan proses coaching ya, atau melakukan proses observasi dengan coachingnya sendiri. Ibu melakukan dengan sangat baik ya, dan sudah sesuai dengan tahapan alur tirta seperti itu. Dan Ibu juga tadi saya lihat sudah menerapkan kompetisi coaching itu sendiri ya Bu ya. Ibu sudah hadir sepenuhnya untuk coachingnya Ibu, yaitu menjadi pendengar yang aktif dengan teknik rasa itu Bu. Memperhatikan kata kunci yang disampaikan oleh Pak Murdan, melakukan kotak mata dengan coachingnya Ibu ya, dan merangkum informasi yang didapat dari coachingnya Ibu sendiri, serta memberikan pertanyaan yang berbobot saya lihat tadi ya, sehingga coachingnya Ibu itu mampu mengembangkan potensinya dan mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya. Seperti itu mungkin Bu ya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini dari saya? Alhamdulillah ya Bu, tentunya saya senang sekali Bu ya, karena saya sudah menjalankan proses coaching yang sesuai dengan yang saya harapkan, serta proses coaching ini dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai pendidik Bu. Iya. Pada sesi terakhir ini ya Bu Denji ya, saya mau menanyakan sesuatu lagi nih sama Bu Denji ya. Setelah Ibu Denji melakukan proses coaching, kompetisi apa lagi yang kira-kira akan Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu ya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam, sehingga dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Ya. Luar biasa sekali ya Bu Denji ya. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, untuk coachingnya sendiri seperti itu. Oke Bu Denji ya, saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih ya Bu Denji ya. Ya, terima kasih juga Bu ya. Ya.